Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Mustiko dengan NPM 200-244 yang akan membahas tentang Perang Indochina pertama. Sejak abad ke-19, wilayah Vietnam, Laos, Kamboja berada di bawah kekuasaan Prancis. Kerajaan-kerajaan lokal yang berdiri di sana memang dibiarkan berdiri internal dan eksternal. 19 wilayah Indochina yang mencakup Vietnam, Laos, Kamboja berada di bawah kekuasaan Prancis. Kerajaan-kerajaan lokal yang sudah terlebih dahulu berdiri di sana memang tetap dibiarkan berdiri, namun urusan internal dan eksternal mereka ini berada di bawah kendali Prancis seutuhnya. Prancis memanfaatkan wilayah Indochina sebagai tempat untuk mengeksploitasi sumber daya yang bernilai ekonomi tinggi seperti karet, batu bara, dan beras. Selama Prancis menguasai wilayah Indochina, Prancis memberlakukan penduduk asli dan Indochina bak warga kelas 2. Dalam bidang administrasi contohnya, penduduk asli hanya dipercaya menepati jabatan yang rendah dengan bayaran yang juga rendah. Di sektor pendidikan, jumlah warga lokal yang pernah merasakan pendidikan jumlah warga lokal hanyalah 20%, sementara di sektor pertanian sebanyak separuh warga lokal diketahui tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Kombinasi dari hal-hal tersebut lantas membuat rasa tidak suka dari jumlah warga asli Indochina yang berasal dari Vietnam. Kemudian salah satu di antara bos, yaitu Ho Chi Minh, pernah berprofesi sebagai juru masak di sebuah kapal milik orang Prancis, mampu memiliki kesempatan untuk singgah di berbagai macam negara selama berada di luar negeri. Itulah Ho berkenalan dengan paham komunisme dan nasionalisme pada tahun 1941. Di bawah Ho dan sejumlah perantauan dari Vietnam, di Cina mendirikan organisasi Viet Minh dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan wilayah Vietnam. Letak jalur perjuangan bersenjata. Bagaimana enggak? Negeri-negeri sedap pakai jalur bersenjata, mereka enggak pakai diplomasi dulu. Saat Perang Dunia meletus, wilayah Indochina dikuasai oleh Jepang. Jepang mengusir bangsa Prancis dari Indochina dan Jepang mulai menjajah Indochina. Kemudian secara terus-menerus melanjutkan perlawanan untuk mengusir bangsa penjajah yang kali ini bangsa penjajah adalah bangsa Asia Timur, yaitu Jepang. Upaya Viet Minh untuk menghancurkan Jepang akhirnya terwujud setelah pasukan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 di bulan Agustus. Melihat kekalahan Jepang yang sudah menyerah pada Perang Dunia Kedua, pasukan Vietnam kemudian beramai-ramai memasuki ibu kota Hanoi pada tanggal 19 Agustus dan pada tanggal 2 September Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam. Impian Ho untuk menjadikan Vietnam sebagai negara yang merdeka langsung menuai penolakan dari Prancis yang ingin kembali menguasai wilayah Indochina pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di bulan berikutnya, di bawah pasukan Prancis yang dilengkapi dengan kendaraan berat, akhirnya tiba di Saigon yang hanya berselang waktu 3 bulan. Seluruh wilayah Vietnam Selatan dikuasai oleh Prancis. Karena kedua belah pihak pada awalnya sama-sama tidak ingin terlibat perang, perwakilan Viet Minh dan Prancis melakukan perundingan. Namun, kesepakatan tersebut sayangnya tidak berhasil karena Prancis masih ingin menjadikan wilayah Vietnam sebagai penghuninya. Sementara Vietnam ingin benar-benar lepas dan merdeka. Pada saat itu, pada bulan Juni 1946, Prancis mengumumkan berdirinya Republik Kong Sin, Cina di wilayah Vietnam Selatan, di mana republik tersebut berstatus sebagai daerah bawah Prancis. Tindakan Prancis tersebut malah menambah rasa tidak suka dari Vietnam, yang ingin supaya Vietnam tetap menjadi satu negara. Saat perbedaan pendapat antara kedua memuncak, kapal perang Prancis kemudian membombardir kota Haikou pada bulan November dan menewaskan ribuan keluarga sipil. Sebulan kemudian, pasukan Prancis berhasil menguasai kota Hanoi. Pasca timbulnya pertempuran sengit antara pasukan Prancis dan Viet Minh terusir dari Hanoi, Viet Minh memutuskan untuk melanjutkan perlawanan dari kawasan sehingga mulailah Perang Indochina pertama. Karena lebih unggul dari hal persenjataan, seluruh kota besar di Vietnam sudah berada di bawah kekuasaan Prancis pada tahun 1947. Meskipun begitu,
perang masih jauh dari kata berakhir karena pasukan Viet Minh masih berkeliaran di kawasan hutan dan pedesaan. Saat ada pasukan Prancis yang melakukan patroli di kawasan pelosok, pasukan Vietnam langsung melakukan serangan tiba-tiba sebelum kemudian bergegas melarikan diri. Taktik gerilya yang digunakan oleh Viet Minh tersebut lantas membuat pasukan Prancis kewalahan. Tidak bisa merebut kota-kota besar yang sedang dikuasai oleh Prancis. Pasukan Prancis bakal langsung menjadi sasaran empuk karena begitu mereka meninggalkan kota dan markasnya memiliki kesamaan ideologi pemerintahan komunis. Rakyat Cina bersedia mengirimkan bantuan logistik dan persenjataan kepada Vietnam. Sejumlah misi yang dimiliki oleh Vietnam juga sudah membengkak hingga lebih dari 200.000 personil untuk mencegah pihak komunis memenangkan perang. Amerika Serikat memutuskan untuk ikut campur dengan cara mengirimkan bantuan uang beserta senjata ke pihak Prancis dan negara boneka Vietnam. Sementara di medan perang itu bahwa pasukan Vietnam menggetarkan operasi militernya di kawasan sekitar Sungai Merah, Vietnam Utara. Fokus utama Viet Minh sejak tahun 1950. Militer Prancis yang berpengalaman rendah dan lokasinya saling berjauhan, Prancis merasa semakin kewalahan saat harus berpindah-pindah lokasi bertempur. Selain harus menghadapi Vietnam, di Vietnam pasukan Prancis juga harus berjibaku melawan isyarat bersatu jika setelah kemenangan pasukan Vietnam di pertempuran Dien. Pasukan Vietnam keluar sebagai pemenang dan digelarnya perlindungan damai di Jenewa, Swiss. Perlindungan tersebut dihadiri oleh perwakilan Inggris, Prancis, Uni Soviet, Cina, Vietnam Selatan, Kamboja, dan Laos. Setelah berulang kali terlibat dalam perdebatan yang sengit, pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan ini akhirnya berhasil merumuskan kesepakatan pada bulan Juli 1954. Berdasarkan kesepakatan tersebut, seluruh pasukan Prancis akan ditarik mundur dari wilayah Indochina pada tahun 1956. Kemudian, garis batas lebar 5 km akan didirikan di wilayah Vietnam di koordinat 17 derajat lintang utara. Garis batas tersebut berfungsi sebagai pemisah antara wilayah Vietnam Utara yang dikuasai oleh Viet Minh dan wilayah Vietnam Selatan yang dikuasai oleh rezim dan komunis. Di luar masalah, Vietnam di bawah kesepakatan ini juga mengakui status Kamboja dan Laos sebagai negara merdeka. Dicapainya kesepakatan di Jenewa ini sekaligus menandai berakhirnya Perang Indochina pertama. Ya, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.